Cek. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, teman-teman kita dari FKUB dan juga teman-teman kita, sahabat kita dari Majelis Ulama Kota Depok. Dan tentunya yang tidak kalah penting, kita harus menyampaikan apresiasi kepada tim panitia Kupro yang telah menghadirkan kita di sini untuk satu suara bela Palestina. Kita juga menyampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, TNI dan Polri yang alhamdulillah pada kesempatan ini mereka pun berada di sini hingga acara berjalan dengan lancar karena kita berada di sini. Aksi damai. Kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tetapi juga mengedepankan keamanan kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Onim yang beberapa waktu lalu masih berada di jalur Gaza, melihat langsung bagaimana penderitaan, kezaliman yang dilakukan oleh penjajah terhadap saudara-saudara yang ada di jalur Gaza. Tentunya kita berada di sini melinangkan air mata bukan karena melihat penderitaan dan darah saudara-saudara kita di Gaza, akan tetapi kita belum berbuat banyak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Beberapa menit lalu saya pun melinangkan air mata bukan karena melihat dan mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, akan tetapi Bang Onim belum berbuat banyak untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Semoga pada kesempatan ini dengan jumlah warga Kota Depok kita menyampaikan salam damai, salam kemerdekaan, salam ukhuwah, salam persahabatan dari Depok, Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang dibantai oleh pihak penjajah. Kita berada di sini tentunya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab, dan salah satu alasannya adalah kemerdekaan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Setuju? Sampai dengan saat ini di Gaza terjadi krisis kemanusiaan. Saat ini saudara-saudara kita di Gaza, kita baru 40 tahun untuk menyuarakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di Palestina sudah berjuang lebih dari 75 tahun. Dengan demikian, kita jangan bergerak reaksioner saja, akan tetapi kita bergerak dari hati kita. Dan juga kita tahu diri bahwa salah satu negara yang telah mengibarkan bendera Indonesia sebelum Indonesia meraih kemerdekaan yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Setuju? Dan tentunya bagi kita umat Islam, isu Palestina bagian dari kewajiban kita, karena di Palestina ada sebuah masjid yang sangat kita sakralkan, yaitu Masjidil Aqsa Mubarak.
Dan tanah Palestina, tanah yang diwakafkan tidak hanya kepada masyarakat Palestina, akan tetapi diwakafkan kepada umat Islam di dunia, terutama masyarakat muslimin yang ada di kota Depok. Poin yang keempat, isu Palestina. Kita manusia, mereka pun manusia. Dengan demikian, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim adalah saudara. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan salam perdamaian dari sahabat kita non muslim yang ada di jalur Gaza. Kenapa Bang Om sampaikan bahwa isu Palestina yang paling penting juga adalah isu kemanusiaan. Penjajah melakukan pembersihan etnis terhadap manusia di Palestina. Walaupun kita menjadi korban mayoritas muslim, masjid pun dihancurkan, lebih dari 170 masjid. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa non muslim atau orang Kristen yang ada di Gaza pun, Bang Odi melihat sendiri dengan mata kepala, mereka pun dibantai oleh pihak penjajah. Kita melihat bagaimana ratusan masjid dihancurkan. Akan tetapi yang paling penting juga, 3 gereja tertua di dunia ada di jalur Gaza sudah diratatanahkan oleh pihak penjajah. Dengan demikian, Indonesia bergerak. Indonesia dari seluruh elemen bangsa punya kewajiban, baik itu Muslim, Kristen, Buddha, dan agama lainnya, kita satu padu untuk menyuarakan bahwa Indonesia bersatu dengan perdamaian dan mengirim pesan perdamaian buat saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, masyarakat Kota Depok dan pemerintah Kota Depok, TNI dan Polri Kota Depok, pada saat agresi hari pertama sampai dengan 28 hari, Bang Onim melihat langsung bagaimana darah, kematian, jasad, dan tangisan dari saudara-saudara kita, baik itu anak-anak maupun perempuan. Akan tetapi luar biasa teman-teman, pada saat mereka dibantai, digempur, dan mereka bertemu dengan Bang Onim untuk menyerahkan bantuan, mereka mengatakan bahwa, wahai Indonesia, antum tidak usah repot atau sibuk dengan kami yang ada di jalur Gaza. Cukup dengan sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa cukup dengan mengingat kami, itu sudah menjadi dukungan luar biasa bagi kami yang ada di jalur Gaza. Perlu sampaikan bahwa Palestina jika terjajah, Palestina jika tidak terjajah, maka salah satu negara Timur Tengah yang paling kaya adalah Palestina. Perlu disampaikan juga bahwa mereka saat ini dimiskinkan, mereka saat ini sedang berjuang dan tidak diteroriskan, mereka saat ini sedang berjuang mempertahankan tanah Palestina. Akan tetapi masih ada oknum di Indonesia mengatakan bahwa Palestina teroris. Ini adalah sebuah statement yang tidak masuk akal, sebuah statement yang tidak diajarkan oleh para pejuang kita pada saat meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan demikian, apapun yang distatementkan atau opini yang dikeluarkan oleh oknum tertentu, kita tetap berjuang untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kami mencintai umat-Mu ya Allah, yang sedang berjuang dengan darah, jiwa, dan harta untuk mempertahankan tanah Palestina dan juga Masjidil Aqsa Mubarak. Semoga kita berada di sini, suara kita, semangat kita, doa kita bisa sampai ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga dengan ratusan ribu warga Kota Depok, doa kita diijabah oleh para malaikat. Amin. Sehingga saudara-saudara kita yang sedang tercabik-cabik diberikan kegembiraan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita masyarakat Indonesia sudah tahu bahwa Presiden Jokowi
Ibu Retno Marsudi sudah berada di barisan terdepan, di barisan safil ula untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mengutuk genosida, Indonesia mengutuk tragedi Nakba 2023. Pemerintah Indonesia pun sudah berstatement bahwa mengutuk penyerangan terhadap rumah sakit Indonesia serta rumah sakit Ashifa serta pembantaian terhadap warga sipil yang ada di jalur Gaza. Semoga pada kesempatan ini kita hadir di sini, di akhirat kelak nanti kita bisa menjawab jikalau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bang Onim, wahai Bapak Wali Kota Depok, selama antum hidup di dunia, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku yang ada di Palestina? Wahai muslimin dan masyarakat Indonesia, Palestina pertama kali yang telah memberikan kemerdekaan Republik Indonesia, dan saat ini jalan aspal dipenuhi dengan darah, rumah sakit dipenuhi dengan darah, bahkan saking banyaknya korban, tim medis tidak lagi bisa menangani. Tim medis hanya bisa mengangkat pacu untuk menggali tanah dan menguburkan jasad secara massal di depan rumah sakit. Saya sebagai saksi atas nama bangsa Indonesia, tentunya sekali lagi kita mengutuk tragedi kemanusiaan, kita mengutuk pembantaian terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Indonesia satu suara, baik muslim maupun non muslim. Indonesia satu semangat, karena kita masih punya malu, masih memiliki hutang budi yang sangat besar terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekali lagi pada kesempatan ini saya pun menghimbau kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia untuk memperjuangkan sehingga sejarah Palestina, sejarah Masjidil Aqsa bisa masuk ke kurikulum, baik itu di sekolah negeri, madrasah, universitas, agar supaya generasi kita saat ini bisa mengetahui tentang sejarah Palestina. Jika generasi kita sudah mengetahui tentang sejarah Palestina, maka apapun yang terjadi, semangat kita, komitmen kita untuk dukung terhadap Palestina sampai dengan akhir hayat kita. Setuju? Sekali lagi terima kasih. Mohon doanya, jika nanti situasi Gaza sudah kondusif, saya akan kembali lagi ke Palestina, ke Gaza, untuk melanjutkan perjuangan bersama dengan masyarakat Palestina. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MUI dan juga para tokoh kami undang untuk ke panggung utama bersama Bang Onim. Akan untuk peserta lagi para tokoh diwakili oleh Ketua MUI akan menyatakan sikapnya untuk Palestina.